terkait dengan bibliometrics dan bibliometrics pakai JS dan pakai X ya. Silakan Mas Adi, sepenuhnya waktu saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Miswan, Pak Pur, Pak Faiz, dan Bapak-Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Saya bersyukur bisa ngobrol-ngobrol ya bareng Bapak Ibu sekalian. Ya di sini tentu bukan mengajarin ya, karena mungkin terpapar lebih dulu aja sebenarnya. Kalau nggak terpapar lebih dulu mungkin beda juga ceritanya. Jadi memang bibliometrics ini begitu diperkenalkan pertama kali ya, yang kenalin tentu tak lain tak bukan adalah Pak Purwoko ya. Jadi sejarahnya itu saya mencari lisensi software, mainlah ke Perpus begitu, wah nggak taunya hangat sekali sambutannya di Perpus FT itu luar biasa ya. Kemudian dari situ berkawan, wow nggak taunya banyak sekali training-training yang dibuka di sana. Nah salah satunya bibliometrics. Nah begitu tahu bibliometrics, saya langsung tertarik ya, wow ini menarik sekali gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian perlu kami tekankan di sini bahwa bibliometrics ini adalah hikmah Bapak Ibu sekalian, hikmah para librarians. Jadi jangan sampai diambil oleh orang computer science gitu ya, karena kita computer science itu technically bisa melakukan bibliometrics gitu ya. Jadi jangan sampai kami ambil alih gitu. Nah, oleh karena itu ini ilmu Bapak Ibu sekalian. Jadi mudah-mudahan nih memang harapan saya dari kumpul-kumpul ini kemudian kita bisa menghasilkan sebuah perkumpulan lah begitu, perkumpulan saintifik yang bisa menghasilkan sebuah jurnal ya, bisa mempublikasikan sebuah jurnal, menerbitkan sebuah jurnal yang bergerak di bidang bibliometrics atau lebih umumnya ya library and information sciences. Sehingga nanti di situ irisannya banyak, nggak cuma teman-teman librarians tapi juga teman-teman di computer science, karena salah satu domain keilmuan di computer science adalah information science atau information system. Nah, sehingga menjadi menarik. Saya lihat di Indonesia sepertinya belum ada ya jurnal yang mengkhususkan diri untuk menerbitkan karya-karya ilmiah yang terkait dengan library and information sciences. Nah, ini menarik sekali kalau seandainya ada ya. Dan asosiasi itu dimungkinkan Bapak Ibu sekalian untuk membuat sebuah jurnal ya, dan bisa terakreditasi sama Dikti nantinya, sehingga menjadi menarik, sehingga bisa menjadi rumah ya buat teman-teman librarians untuk kemudian mempublikasikan artikelnya gitu ya, supaya siapa tahu ke depannya kita bisa membuat sebuah jurnal yang bisa terindeks Scopus begitu, dan itu tidak terlalu nggak terlalu utopia gitu ya, artinya sangat bisa dicapai. Apalagi di sini banyak ya teman-teman ya, bukan cuma librarians tapi juga dosen ya banyak, sehingga sumber dayanya juga banyak. Nah, terkait itu tadi memang saya agak sedih ya Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kalau kemudian kita nggak ngelanggan misalnya Scopus ya, atau nggak ngelanggan Web of Science gitu ya. Nah itu memang akan ada butuh effort tambahan ya. Untungnya ya, tadi yang seperti diceritain Pak Pur, untungnya ada Publish or Perish. Itu adalah sebuah aplikasi yang bisa kita gunakan untuk mendownload metadata. Untuk mendownload metadata ya, bukan mendownload paper ya. Nah, lalu kemudian sayangnya memang Publish or Perish itu hanya sebatas standar metadata, belum full metadata. Sehingga keywords dan abstract nggak bisa diambil ya. Nah, oleh karena itu kalau teman-teman kemudian nggak punya langganan Scopus ya terpaksa tetap pakai Publish or Perish. Lalu kemudian mendownload satu-satu gitu ya. Minimal yang di-download keywordnya ya, karena rupanya setelah saya coba-coba ya ketika menggunakan aplikasi Bibliometrics baik FOSViewer maupun Bibliometrics yang pakai X itu yang under R project, itu ternyata tidak jauh berbeda temuannya antara kalau kita memfeeding ya FOSViewer atau Bibliometrics dengan keywords maupun dengan abstrak. Sehingga effort kita sebenarnya nggak terlalu besar ya, karena kan kalau keyword itu kan cuma 3 sampai 5 atau 6 kata ya atau frasa, dibandingkan dengan abstrak yang bisa sampai 150 sampai 300 kata. Sehingga effortnya sebenarnya nggak terlalu sulit ya. Dan kalau kita lihat abstrak dan atau keywords itu bisa dibilang free, karena semua database itu mereka melepaskan abstrak atau keywordnya, kecuali papernya ya. Kalau dia bukan open access ya nggak bisa di-download.
Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi sebenarnya effort kita nggak terlalu sulit ya. Artinya sudah cukup terbantu dengan adanya Force Viewer. Nah, oleh karena itu mari saya akan bukan mendemokan ya, menceritakan sedikit. Mungkin kalau ada sempat, kemarin udah sempat sih ya sama Pak Miswan didemokan ya. Saya ingin memberikan contoh kajian bibliometrics yang dipakai oleh para peneliti di dunia yang kemudian mereka ternyata bisa menghasilkan artikel ilmiah yang berkualitas gitu ya dengan bantuan bibliometrics ini. Oke, saya sharing dulu. Oke. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Sharing dulu. Oke, udah nampil ya Bapak Ibu sekalian? Saya akan mengurangi tempo bicara saya. Khawatirnya kalau terlalu cepat, ya mudah-mudahan waktunya masih mencukupi. Nah, salah satu manfaat analisis bibliometrics itu memang kita bisa membuat sebuah peta konsep ya. Kemudian juga dari situ kita bisa mendapatkan trends dan pada akhirnya bisa mendapatkan peluang riset. Nah, ini sangat penting terutama bagi para mahasiswa S1 atau S2 yang menjelang menulis ilmiah ya. S1 menjelang skripsi, S2 mungkin menjelang tesis. Nah, kadang teman-teman S1 atau bahkan teman-teman S2 itu kadang-kadang galau ya. Galau ketika ingin menentukan topik atau riset yang mau dia lakukan baik untuk tesis maupun untuk skripsinya dan sering sekali galau. Nah, sayangnya memang teman-teman di kampus itu belum banyak juga ya terpapar kajian bibliometrics ini. Termasuk di dalamnya kajian sistematik literatur review itu belum terjamah secara memadai ya bagi teman-teman di kampus, baik apalagi S1 ya, yang S2 aja belum terlalu ya. Oleh karena itu dengan masifnya penyebaran pengetahuan tentang bibliometrik ini mudah-mudahan kedepannya bisa membantu teman-teman yang S1 atau S2 yang sedang persiapan penelitian itu sehingga tidak galau lagi, sehingga dia memiliki kajian yang memadai untuk melandasi risetnya. Nah, apalagi anak S3. Kalau S3 bisa dibilang udah wajib ini ya, melakukan sistematik literatur review itu udah wajib. Nggak bisa tanpa melakukan itu, supaya kajian kita itu strong landasannya. Nah, kalau S1, S2 mungkin sunnah lah masih ya. Nah, ini saya itu ngajar di Stikes ya. Stikes itu adalah kesehatan. Jadi kalau saya bikin materi, saya selalu bikin dua mau nggak mau, di bidang kesehatan dan di bidang komputer. Karena saya ya ya memang sih satu kaki saya di kesehatan, satu kaki saya di komputer ya. Tetapi kan sekarang ini saya lebih banyaknya di komputer begitu, sehingga sangat mungkin penjelasan ini saya berikan ke teman-teman yang di bidang komputer. Jadi mau nggak mau saya selalu bikin dua itu. Kalau contoh-contoh ya di health sciences maupun computer science. Jadi yang teman-teman di bidang kesehatan juga teman-teman yang di bidang komputer juga nggak. Nanti kita akan coba ya sedikit saja kita paparkan supaya bisa mendapatkan paparan atau insight ya. Bibliometric analysis saya kira udah dijelaskan tadi sama Pak Pur. Jadi nggak perlu saya jelaskan lebih dalam ya, apalagi Bapak Ibu sekalian, sang pemilik bibliometric analysis. Nah, benefitnya apa sih ya kalau kita bisa mendapatkan atau melakukan kajian bibliometrics ini ya tentu kita yang paling mendasar adalah mendapatkan hubungan antar konsep. Kadang teman-teman mahasiswa itu bingung ya, variabelnya apa gitu. Jadi agak terbalik pola pikirnya. Ketika ingin menentukan riset yang dia tentukan pertama kali judul. Nah, judul itu karena di health sciences itu rata-rata dikomposisi melalui hubungan antar variabel, akhirnya mereka mencari hubungan-hubungan antar variabel. Nah, masalahnya ya, sesatnya mereka itu melakukan hubungan itu bukan melalui kajian literatur, tetapi melalui penghayalan. Nah, ini yang sesat sekali. Dan sayangnya beberapa kawan-kawan dosen di kami itu karena mungkin juga belum terpapar ya, nggak bisa nyalahin banyak juga ya. Yang diminta judul ya, harusnya jangan judul yang diminta sama teman-teman mahasiswa ya, jangan judul. Minimal peta konsepnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tentu kita bisa mendapatkan yang namanya state of the art. State of the art itu adalah sesuatu yang baru,
sesuatu yang banyak dipakai, sesuatu yang terakhir di develop oleh orang terkait kajian saintifik, baik metode, baik pendekatan, baik model, baik dataset. Nah, itu namanya state of the art, sesuatu yang baru, sesuatu yang mutakhir, sesuatu yang paling banyak dipakai, yang paling banyak dikembangkan. Nah, lalu kemudian manfaatnya tentu bisa mendapatkan arah dan tren penelitian, dan yang paling penting adalah mendapatkan insight sehingga kita bisa melakukan future works ya. Yang sudah dilakukan orang kita bisa kembangkan. Dan nanti kita akan dapatkan kok bisa ya. Nah, nanti kita akan lihat. Oke, nah riset opportunity-nya ya, peluang-peluangnya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini saya cuplik beberapa paper yang berhasil submit di jurnal internasional terindeks Scopus, bahkan Q1 ya Bapak Ibu sekalian. Q1 itu makomnya paling tinggi ya. Jadi Scopus itu membuat Q, kuartail, 4 kuartail, Q1, Q2, Q3, Q4. Yang paling makomnya dewanya ya Q1 gitu ya. Nah, di bawahnya ya Q2-nya itu Hercules lah ibaratnya gitu ya. Nah, ini rata-rata tembus Q1, Q2 Bapak Ibu sekalian dengan menggunakan senjata bibliometrik analisis. Artinya ketika bibliometrik analisis ini kita kawinkan dengan suatu domain keilmuan tertentu, jadi itu barang. Jadi itu barang gitu ya. Benar tadi kata Pak Pur, memang teman-teman librarian bisa kawin atau kolaborasi dengan orang yang menguasai atau berada di satu bidang tertentu lalu kemudian dimainkan analisis bibliometriksnya. Nah, ini salah satu contoh ya, baik di dunia bisnis, di komputer, ya dan lain sebagainya. Di kesehatan juga apalagi banyak sekali. Lalu bagaimana kita mau melakukannya? Nah, yang pertama tentu kita mesti mendapatkan papernya ya, crawling paper, ngumpulin papernya, metadatanya ya, bukan papernya, metadatanya. Nah, mengumpulkan metadata itu gratis, tetapi memang butuh effort. Bagi kampus yang berlangganan WOS atau Scopus ya nyaman sekali hidup ini gitu ya. Kalau yang nggak berlangganan ya agak berkeringat-keringat gitu ya untuk mengkrawal data ini. Saya dulu waktu S2 itu benar-benar berkeringat ya untuk mengkrawal data. Jadi waktu itu belum berlangganan Scopus ya boro-boro ya, kampus Meong ya waktu itu S2-nya nggak langganan Scopus. Akhirnya kita wah luar biasa dari berbagai databases ya, mulai dari Science Direct, terus Springer, terus IEEE Explore, terus kemudian ACM, itu bidang-bidang komputer ya. Kalau di bidang kesehatan misalnya kayak Cochrane atau kemudian PubMed yang paling terkenal. Nah, masalahnya ya itu kan tersebar banyak sehingga effortnya luar biasa. Nah, bagi kampus yang berlangganan Scopus ya selesai. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau crawl metadata nggak perlu ke Science Direct, nggak perlu ke PubMed, nggak perlu ke Springer, nggak perlu ke IEEE Access, nggak perlu ke Cochrane gitu ya. Cukup satu pintu, Scopus. Kenapa? Karena Scopus itu mengindeks semua paper yang ada di dunia ini. Kalau dia terindeks Scopus, maka metadatanya akan ada di Scopus. Jadi kalau kita search di pencarian Scopus itu, ya semua publisher, ya Science Direct, ya IEEE, ya PubMed dan lain sebagainya, ya semua jurnal kalau dia terindeks Scopus, maka artikelnya akan terindeks. Sehingga artikelnya itu bisa kita cari metadatanya. Jadi cukup satu pintu melalui Scopus. Nah itu kita harus crawl. Bagi yang nggak punya, ya gimana tadi ada solusinya, untungnya melalui FOSS-Viewer, Publish or Perish. API-nya gratis Bapak Ibu sekalian, asal punya email aja ya, bebas, bisa email, Gmail, atau apapun bisa, gratis, dan itu langsung dapat, nggak pakai nunggu-nunggu berhari-hari gitu, jadi bisa langsung dicoba. Untuk mendapatkan API-nya nanti bisa dari blognya Pak Pur ya, kalau Anda cari itu, blognya Pak Pur itu dapetin API untuk Publish or Perish itu nongol di awal-awal ya, banyak hits-nya. Lalu setelah dapat ya tentu kita ekstrak papernya, lalu kita mapping, lalu kita lakukan kajian. Nah, ini digital database ya, ada banyak. Nah, ini saya coba mencontohkan sedikit ya tentang di bidang kesehatan. Nah, salah satu isu yang penting di bidang kesehatan adalah health literacy. Health literacy itu artinya melek kesehatan ya, kesehatan lah kalau bahasa gaulnya ya. Nah, health literacy ini Bapak Ibu sekalian rendah sekali. Jangankan di Indonesia ya, di negara Amerika sekalipun ya, itu baru sekitar 40%-an ya, belum ada 50%-an orang-orang yang health literasinya tinggi. Apalagi di Indonesia, jangan-jangan cuma 5% yang health literasinya tinggi. Efeknya apa kalau health literasinya rendah? Orang akan sering sakit, sering kambuh-kambuhan, rumah sakit selalu penuh, penularan penyakit masih tinggi. Jadi nggak heran kalau COVID-19 itu kemudian penularannya cepat, ya, health literasinya rendah. Kalau kita lihat di Amerika juga kan cepat, ya wajar juga ya, health literasinya juga masih 40-an %. Apalagi di Indonesia gitu ya. Nah,
apa namanya health literasi ini menjadi topik yang begitu menarik di kajian health sciences karena memang di Indonesia sendiri belum ada ya ahlinya ya health literasi. Nah, sehingga bagaimana kalau kemudian ini kita petain melalui kajian bibliometrics gitu. Nah, ini saya coba nyari health sciences. Nanti sebelum ke topik saya, nanti setelah ini akan topik saya. Saya cari dari title-nya adalah Health Literacy 2017 sampai 2019, tipenya artikel, bahasanya Inggris. Karena Scopus itu kan nggak cuma bahasa Inggris ya, bahasa Spanyol juga ada, asal bahasa PBB ya. Nah, kita cari ternyata dapat 962. Wow, luar biasa. Banyak sekali paper dari tahun 2017, sekitar 3 tahun ya, tentang health literasi. Luar biasa. 962. Bayangin 962 kalau kita cari keywords-nya, apa nggak berdarah-darah itu? Kalau Scopus tinggal klik selesai gitu ya. Untung ya kalau kampusnya berlangganan. Kalau nggak berlangganan ya terpaksa agak berkeringat-keringat dikit lah. Oke, nah ini saya waktu itu pakai FOSS-Viewer ya, belum pakai Bibliometrics karena memang supaya lebih cepat karena kan nggak perlu coding ya. Meskipun Bibliometrics-nya R juga nggak perlu pakai coding ya. Tapi nanti di beberapa paper yang saya cuplik tadi, ternyata ada yang mengawinkan antara FOSS-Viewer dengan Bibliometrics-nya si R tadi. Karena memang ada beberapa fitur yang ada di FOSS-Viewer, nggak ada di Bibliometrics. Ada di Bibliometrics, nggak ada di FOSS-Viewer. Jadi ya sudah, main kawin-kawinan aja gitu ya supaya mendapatkan hasil yang komprehensif nanti kajiannya. Nah, ini seperti ini, tinggal klik-klik aja sebenarnya. Nanti dari Scopus itu kita bisa simpan sebagai CSV ya atau RIS ya, bisa dari sebagai RIS ya, tuh ada RIS. Nah, kalau kita punya keywords ya bisa kajian co-occurrence. Tapi kalau enggak ya co-occurrence-nya mati, apa disable kalau data yang kita download nggak ada keywords atau abstraknya, dia mati co-occurrence-nya. Nah, ini bisa ada thesaurusnya ya. Kalau ada kata-kata yang sama, kita bisa grouping. Jadi nanti kita bisa samain data-data yang sama sehingga tidak menjadi sebuah konsep baru. Padahal dia maknanya sama. Seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini dapat ternyata. Ini gambar besarnya. Ternyata tercipta ada 6 klaster kalau nggak salah. Yang pertama ya tentu health literasi. Semakin gede apa namanya node-nya, berarti dia keyword tadi semakin banyak di paper-paper yang ada gitu ya, semakin banyak. Nah, kita lihat. Lalu di apa namanya klaster kedua. Jadi otomatis sama si FOSS-Viewer langsung di klaster ya. Di klaster dikumpulin gitu yang similar, yang ada hubungan di antara mereka dikumpulin dalam satu kelompok yang sama atau disebut juga satu klaster. Nah, klaster kedua health promotion. Nah, dari sini kan kita bisa tahu bahwa ternyata kalau kita ingin mengkaji health literasi, ya kita bisa juga melakukan pengkajian terkait health promotion. Nah, dari sini yang disebut sebagai tadi mengurangi kegalauan teman-teman mahasiswa. Variabelnya apa ya? Variabelnya apa ya? Kalau ini udah diunjukin nih gitu ya. Tinggal kita pakai. Ketiga yaitu patient education. Nah, apa term yang paling banyak muncul? Patient education, diikuti readability, diikuti consumer health, diikuti assessment, dan diikuti patient engagement. Nah, variabel-variabel yang gede ini bisa kita pilih. Lalu kita jadikan kerangka konsep, bisa jadi model penelitian ya. Lalu klaster keempat mental health literasi. Wow, ini juga tinggi sekali mental health literasi ini ya. Kalau kita dengar kejadian kemarin yang seorang editor di TV swasta yang melakukan melakukan aksi sendiri itu karena katanya low ya, rendah mental health-nya, ada gangguan mental health-nya. Nah, jadi memang isu mental health ini besar sekali dan terbukti ternyata menjadi salah satu center ya dalam kajian health literasi. Lalu kemudian education juga menjadi klaster kelima, terakhir klaster keenam mental health tadi apa ya? Diabetes, sorry, gold. Yang klaster keempat gold, diabetes. Diabetes juga menjadi salah satu isu yang kalau orang health literasinya rendah ya cenderung makin gawat diabetesnya. Education dan terakhir adalah mental health literasi. Nah, dari sini kemudian kita bisa kaji lebih dalam lagi ya dan seterusnya. Nah, sehingga kita dari situ bisa kita dapatkan insight bahwa variabel-variabel ini atau konsep-konsep ini yang layak kita teliti lebih dalam gitu ya. Nah, ini kalau densitasnya semakin tebal warnanya, semakin banyak keywords yang dipakai oleh para peneliti. Ketika keywordnya semakin banyak, berarti kan papernya semakin banyak.
Ketika papernya semakin banyak, berarti trending topik tersebut, begitu. Sehingga layak dilakukan penelitian. Nah, dan seterusnya ya. Tadi sama kayak yang Pak Pur lakukan. Lalu di bidang computer sciences, nah ini topik saya tentang EEG classification. Nanti saya buat satu topik lebih spesifik lagi, tapi pakai bibliometrics under R. Ini masih pakai si Force Viewer ya. Tetapi ini umbrella-nya ya, umbrella dari riset saya. EEG classification. Jadi kita ingin mengklasifikasi sinyal otak ya, sinyal yang dihasilkan oleh otak manusia. Ini sinyal otak dia lagi mikirin apa gitu ya. Nah, sama dari tahun 2017 sampai mid 2020 ya. Mid 2020, Q1 2020, kuartal pertama 2020, artikel maupun proceeding ternyata dapat 150 paper ya di Scopus nyarinya. Nah, kita dapat, nah ini apa namanya hasilnya, lah seperti ini ya. Seperti ini, klaster pertama human yang menjadi apa namanya di situ ada machine learning, ada psikologi, ya, ada neuropsikologi, sinyal processing dan lain-lain. Kemudian di klaster kedua adalah EEG ya, di situ ada classification, ada biomedical sinyal processing, termasuk deep learning ya. Deep learning juga udah mulai booming ya di dalam kajian EEG classification. Yang ketiga itu tentang BCI, brain computer interface. Nah, ini yang topik riset saya. Brain computer interface ternyata kajian BCI itu salah satu center di dalam EEG classification. Artinya apa nih terkait topik riset saya? Artinya pemilihan topik saya ya BCI itu didukung oleh kajian literatur. Buktinya apa? Banyak orang yang menggunakan atau meneliti topik ini. Buktinya dia menjadi salah satu center atau dalam satu klaster di dalam olah Force Viewer ini. Di situ ada motor imagery juga gede gambarnya ya. Motor imagery itu lebih spesifik dari penelitian saya. Jadi penelitian saya itu adalah bagaimana kemudian mengklasifikasikan sinyal otak ketika dia memikirkan gerakan tangan kanan, gerakan tangan kiri, kaki maupun lidah gitu ya. Jadi nanti itu bisa membantu orang misalnya kayak pasca stroke, untuk rehabilitasi, bahkan untuk prostetik ya, apa namanya mengendalikan otot-otot buatan gitu ya. Dan bahkan juga bisa untuk wheelchair. Jadi gerakin kursi roda ya, misalnya maju mundur, berhenti jalan gitu ya, itu melalui sinyal otak gitu ya. Sehingga karena begini, orang yang lumpuh sekalipun ternyata otaknya itu sehat walafiat. Jadi kemampuan dia memikirkan itu nggak berubah sama sekali kalau dibandingkan dengan orang yang normal, sehingga otaknya masih bisa bekerja dengan baik. Sehingga dengan memikirkan gerakan motor imagery, dia kemudian bisa kita translate menjadi sinyal listrik, lalu kemudian kita translate menjadi untuk misalnya menggerakkan kursi roda dan lain sebagainya. Bahkan hari ini sudah ada kajian lain ya, tetangganya dari motor imagery, yaitu P300 spelling. Jadi digunakan untuk mengeja. Jadi misalnya untuk saya mikirin huruf A, nanti komputer keluar huruf A, huruf B, huruf C gitu ya. P300 spelling. Bahkan lebih advance dari itu, bisa dari sinyal otak bisa ditranslate menjadi kata. Misalnya saya, ketika saya mikirin saya, nanti keluar tulisan saya gitu. Sehingga dari kata, kalau udah keluar kata, ngeluarin suara itu mudah sekali gitu ya. Jadi kajiannya banyak sekali. Bahkan beberapa kolega saya ada yang untuk emotion detection, deteksi emosi, concentration, sama lie detection. Nah, ini juga saya mau ngembangin nih. Lie detection, bagaimana mendeteksi kebohongan loh. Selama ini kan orang deteksi kebohongan pakai tekanan darah dan lain sebagainya ya, detak jantung. Nah, nanti kita coba pakai sinyal otak. Nah, gimana nih bisa deteksi ini orang bohong apa enggak gitu ya. Nah, itu kajian yang menarik. Dan seterusnya. Jadi memang cukup terlandaskan ya. Dari sini memang kita bisa mendapatkan konsep-konsep atau variabel-variabel mana saja yang paling berperan ya dalam kerangka konsep yang lebih besar. Nah, seperti ini Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat, nah dari sini itu sebenarnya udah bisa menjadi insight kepada kita bahwa rupanya topik ini banyak keyword yang dipakai oleh para peneliti. Buktinya dia banyak density-nya tebal gitu ya warnanya ya, kayak BCI juga banyak, feature extraction-nya juga banyak. Lalu kemudian motor imagery-nya juga banyak. Nah, dari situ menjadi penguat nanti ketika kita membuat bab 2 ya. Bab 2 di karya ilmiah kita bisa memperkuat, membuktikan bahwa topik yang kita pilih itu benar, topik yang kita pilih itu trending, topik yang kita pilih itu banyak
para ilmuwan yang melakukan penelitian. Jadi seperti itu. Jadi intinya penelitian kita itu terlandaskan. Oke. Nah, baru kita melaju ke bibliometrics nih ya, yang R version ya, software R ya. Nah, topiknya adalah EEG based brain computer interface. EEG itu singkatan dari electroencephalogram, artinya sinyal otak ya. EEG. Nah, ini langkah-langkahnya ya, ada 6 langkah kalau kita ingin melakukan analisis bibliometrics. Pertama ya tentu kita mesti menginstal software R-nya dulu, setelah itu baru kita install RStudio, jalanin RStudio-nya, kita install package-nya dengan cukup mengetikkan install.packages gitu. Lalu aktifkan library bibliometrics, lalu launch, ya kita jalanin aplikasinya dengan menggunakan coding biblio shiny. Nah, segitu doang ya. Nah, yang saya tulis 1x, 1x, 1x itu dijalanin sekali saja. Jadi besok-besok nggak perlu lagi. Cukup jalankan RStudio-nya, aktifkan package-nya, launch aplikasinya. Selesai. Gitu ya. Nah, kalau kita jalanin aplikasinya, nanti otomatis keluar nih di browser kita. Otomatis keluar di browser kita. Otomatis keluar di browser kita seperti ini tampilannya. Tampilannya seperti ini. Nah, langkah-langkahnya ngapain? Ya tentu asumsinya kita udah dapetin data ya. Data baik berupa CSV maupun RIS tadi ya, yang dibilang Pak Pur. Setelah kita download dari Publish or Veris atau dari Scopus atau dari WOS. Nah, kita pilih data, lalu klik import or load files. Nah, udah, tinggal klik gitu ya. Kita pilih datanya, kita pilih nanti Scopus atau apa, kita pilih CSV atau RIS, dan lain sebagainya. Karena saya CSV, saya pilih CSV. Lalu saya klik browse datanya, lalu saya klik start. Start. Nah, ini hasilnya. Ya. Ini hasilnya, apa summary-nya. Seperti ini, ternyata time span-nya 2017 sampai 2020. Jurnalnya, sumbernya ada 98 dari 150 itu ya. Dokumennya ada 150 dan seterusnya. Itu nggak perlu kita iniin. Nah, kalau kita lihat trendingnya lumayan trending ya. Kecuali mulai tahun 2020 dia agak di bawah, wajar ya, karena ini kan paper yang saya download masih di 3 bulan pertama tahun 2020. Jadi kalau sampai akhir tahun mungkin grafiknya akan menaik. Artinya nih dari sini kita bisa menginformasikan bahwa topik yang saya teliti ini trending gitu. Karena grafiknya terus meningkat. Apa artinya ketika topik itu trending? Artinya layak saya lakukan penelitian. Artinya para peneliti banyak yang melakukan penelitian. Artinya saya tidak seorang diri. Artinya masalah yang akan saya angkat itu pasti akan ada landasannya. Jadi makanya sebagai langkah awal ya bagi para peneliti baru itu harus memastikan bahwa topik yang dia pilih itu harus trending. Harus trending. Artinya harus banyak diteliti oleh orang lain dari tahun ke tahun. Nggak boleh sepi gitu ya. Kalau sepi ya harus dihindari. Nah, lalu kita bisa melihat jurnal-jurnalnya apa saja. Nah, kita bisa pilih ya, mau 10 besar atau 20 besar, seperti itu ya. Nah, dari sini kita bisa dapat informasi, oh berarti jurnal atau conference ini yang paling banyak mempublikasikan karya ilmiahnya. Dari sini kita bisa mendapatkan informasi bahwa kalau nanti saya mau publikasi ilmiah, ya monggo ke paper-paper ini gitu ya. Kalau kita lihat memang paper-paper yang high class semua ini ya, yang Q1, Q2 ya rata-rata. Oke. Nah, kita juga bisa melihat produktivitas dari para peneliti ya. Ternyata banyak para peneliti yang produktivitas ya mulai tahun 2017 bahkan terus-terusan ya sampai tahun 2020 dia tidak alfa ya. Dia banyak ya, dia melakukan penelitian. Nah, dari sini apa artinya? Artinya kalau kita ingin mempelajari atau membandingkan metode yang kita buat, memastikan metode yang kita buat itu ada kontribusinya, ya kita melihat dari publikasi yang dibuat oleh para autor-autor yang produktivitasnya tinggi, ya bisa dibilang para jenderalnya lah ya. Inilah yang menjadi ulamanya lah ibaratnya ya, ulamanya di topik saya. Orang-orang inilah yang akan saya look up, yang akan saya lihat paper-papernya, yang akan saya bandingkan nantinya dengan hasil penelitian saya seperti itu. Nah, ini juga ketahuan siapa yang paling banyak disitasi. Paper-paper yang paling banyak disitasi itu artinya dia berpengaruh. Paper yang berpengaruh. Nah, sehingga ini tidak bisa kita lepaskan begitu saja. Harus kita baca lebih dalam lagi. Kenapa kok dia banyak disitasi? Apa aspeknya gitu ya. Nah, ini menjadi state of the art yang tadi yang disebut sebagai state of the art.
berarti metode dia itu state of the art. Karena apa? Paling banyak disitasi oleh orang lain. Nah, ini juga termasuk relevant words ya. Ini dari kajian keywords ya. Ternyata keyword-keyword yang paling banyak dipakai itu EEG, wajar karena memang EEG. Lalu motor imagery loh, motor imagery juga banyak, klasifikasi juga banyak dan lain sebagainya. Nah, ini akan menjadi informasi ke kita nanti kalau kita ingin membuat keywords. Setelah nulis abstrak kan ada keywords tuh. Nah, keywords itulah yang akan kita petakan dari relevan keyword yang ada dari kajian bibliometrik ini. Sehingga nanti keyword yang kita pilih itu tidak salah. Nah, ini kalau word cloud-nya ya. Word cloud-nya dia bisa generate word cloud. Lumayan bagus sekali ya. Semakin gede kata-katanya, termnya, berarti dia semakin banyak gitu ya. Kalau kita lihat EEG wajar, motor imagery yang paling gede ya, machine learning, deep learning, feature selection, feature extraction. Nah, dari sini tuh kita bisa dapat gambaran bahwa metode yang saya pakai itu termasuk state of the art nggak sih? Termasuk keyword yang paling banyak dipakai nggak sih? Termasuk paling banyak diteliti orang nggak sih? Nah, kebetulan memang kan kajian saya itu motor imagery, lalu kemudian EEG classification, machine learning, feature selection, feature extraction. Lah, dari sini saya mendapatkan, sama juga channel selection tuh ya, channel selection juga agak gede. Dari sini saya mendapatkan kekuatan bahwa kajian yang saya pilih, kajian yang saya pakai dalam penelitian saya itu berlandaskan semua, banyak dipakai oleh para peneliti. State of the art gitu, bukan asal-asalan. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu sekalian. Ini yang paling penting. Ini yang ada di bibliometrics tetapi nggak ada di Force Viewer. Nah, ini termasuk grafik yang begitu bermakna Bapak Ibu sekalian. Ini yang disebut sebagai strategic diagram. Strategic diagram. Ada 4 kuadran. Ada 4 kuadran. Kanan atas itu disebut sebagai motor theme, artinya dia kajian-kajian atau tema-tema yang menjadi penggerak di dalam topik penelitian ini. Sementara kiri bawah itu adalah kajian-kajian, ada 2 kemungkinan dia, yaitu declining atau emerging. Dia kajian-kajian yang sudah menurun atau kemungkinannya dia sedang menanjak naik ke atas, sedang banyak dipakai gitu. Sementara yang kiri atas itu adalah jadi kalau ke atas itu density-nya semakin banyak, makin tinggi, artinya density semakin tinggi itu papernya banyak. Semakin ke kanan centrality, berarti centrality-nya semakin tinggi, artinya pengaruh kajian itu terhadap bidang itu besar. Semakin ke kiri pengaruhnya semakin kecil, semakin ke kanan semakin besar, sementara makin ke atas berarti papernya semakin banyak. Nah, yang kiri atas, di situ ada MSMM, EEG classification, artificial neural net, sama feature selection. Feature selection agak-agak ke tengah ya. Itu artinya kajiannya, papernya banyak, tetapi mereka terisolasi ke dalam kajian-kajian tertentu, belum broad di dalam bidang ini, di dalam bidang BCI. Tetapi kalau di kanan bawah ya, di situ ada motor imagery, ada elektroencephalogram, ada deep learning, ada EEG, itu artinya topik yang berpengaruh, topik yang berpengaruh, kajian yang berpengaruh. Dia disebut juga basic and transversal themes, artinya banyak mempengaruhi paper-papernya. Sehingga dari sini Bapak Ibu sekalian, seperti yang tadi di awal di slide pertama pembuka, bahwa dari kajian bibliometrics ini kita bisa mendapatkan topik-topik yang trending, peluang-peluang riset. Nah, kalau kita pengen dapetin peluang riset, kita bisa ambil dari 2 kuadran, yaitu kiri bawah sama kanan bawah. Ya, kiri bawah itu artinya dia emerging atau declining. Nah, nanti kita mesti eksaminasi itu dari paper-paper yang ada. Apakah dia emerging atau declining? Kalau dia declining, berarti topik itu jangan kita pilih, ya. Tapi kalau dia emerging, kita pilih. Seperti feature extraction. Nah, ini feature extraction, karena saya mengerti topik ini, saya mengatakan bahwa ini emerging. Karena apa? Karena feature extraction merupakan salah satu pekerjaan yang begitu penting dalam EEG classification. Nah, lalu yang di sebelah kanan itu artinya kajian-kajian atau subtopik yang berpengaruh, yang banyak dipakai oleh kajian-kajian yang lainnya. Nah, termasuk di situ ada deep learning, ada motor imagery. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan penguatan
bahwa topik yang saya pilih sudah benar, kajian yang pilih saya benar. Sebagai gambaran, kajian yang saya pilih adalah di dalam disertasi saya feature extraction, feature selection, dan motor imagery. Jadi artinya dari sini topik yang saya pilih itu sudah benar-benar diperkuat oleh state of the art yang ada. Demikian Bapak Ibu sekalian, pengantar dari saya, karena waktunya ya, takut khawatir ini, saya mungkin tidak mendemokan ya, tapi kalau seandainya waktu cukup mungkin saya bisa demokan. Mungkin sementara itu saya kembalikan ke Pak Miswan. Terima kasih Pak Adi atas paparan yang luar biasa, banyak menggugah kita nih untuk terutama di kalangan pustakawan, hikmah yang sebenarnya harus kita pegang tentang bibliometrik analisis ini ternyata mungkin malah seperti Pak Adi lebih menguasai daripada kita-kita yang di pustakawan. Nah ini yang ada beberapa pertanyaan yang sudah ada di chat Pak Adi yang bisa terkait dengan paparan tadi. Cuma tadi memang mungkin karena kadang-kadang menggunakan aplikasi bibliometrics itu kan technical gitu kan. Saya sudah berusaha share untuk bagaimana cara instalasinya. Ternyata mungkin dari kawan-kawan yang mengikuti ini belum semuanya memasang bibliometrics dan juga masih tanya masalah datanya, padahal data kita juga sudah di flyer sudah kita ambil. Kalau kita berikan, Pak Faiz sudah memberikan linknya, kalau mau mencoba-coba datanya juga sudah ada. Nah mungkin nanti kalau tadi Pak Adi mau mendemokan, insya Allah mungkin masih ada waktu Pak Adi. Jadi mendemokan sekilas bagaimana menggunakan bibliometrics ini. Ya, pertanyaan pertama ini yang lagi dari Berno lagi. Mungkin Pak Adi bisa baca langsung atau perlu saya bacakan lagi ini Pak? Dibacakan aja Pak, soalnya saya nggak ngikutin chatnya dari tadi itu. Oh ya, ini dari Ibu Retno. Bagaimana menjamin bahwa keyword yang kita gunakan dalam penelusuran sudah komprehensif atau tidak bias? Jadi bagaimana menjamin bahwa keyword yang kita gunakan dalam penelusuran sudah komprehensif atau tidak bias? Dalam apa tadi Pak? Dalam penelusuran. Oh, dalam penelusuran. Ya. Oh, oke. Silakan Pak Adi, mungkin nanti. Ya tentu keyword yang kita pilih itu tentu yang paling banyak ada di paper ya Bapak Ibu sekalian. Jadi tentu sekitar topik kita, tidak jauh-jauh dari topik kita, dan tentu kan kita tidak berangkat dari buku kosong gitu ya. Jadi ketika kita melakukan pencarian itu sebenarnya kita tidak kosong-kosong amat. Sebelumnya kita sudah membaca paper-paper yang relevan begitu. Nah, dari situ kan kita sudah mendapatkan pengetahuan sedikit banyaknya. Di situ juga kita udah bisa mengetahui sedikit banyaknya peta riset yang ada untuk topik yang kita pilih itu. Lalu kemudian kan dari paper-paper yang ada itu tentu ada keyword-keyword yang ada. Nah, di situ kita tinggal pilih saja. Jadi pada prinsipnya pemilihan keyword itu kita trial and error aja, nggak ada masalah. Sehingga nanti tentu ketika keyword yang kita pilih atau kita rubah itu hasilnya kan akan berbeda ya. Hasilnya akan berbeda. Nah, semakin spesifik pencarian ya tentu nanti data yang dihasilkan akan semakin sedikit. Semakin agak umum pencariannya akan semakin datanya akan semakin banyak. Jadi nggak usah khawatir, trial and error saja untuk pemilihan itu, dan kita berangkat dari hasil analisis kita sebelumnya ya. Minimal kita udah baca-baca ya, 3-5 paper begitu kita baca-baca, lalu kemudian ketika kita ingin mendalami barulah kita lakukan analisis bibliometrics ini, sehingga dari analisis bibliometrik itu kita bisa mendapatkan insight secara cepat. Ya bayangkan kalau kita mesti baca 900 atau 500 atau 200 paper kan ya mabok gitu ya. Nah, dengan analisis bibliometrics ini kita sangat terbantu mendapatkan insight tadi, sehingga nggak usah khawatir apakah ini nanti bias atau enggak, ya kita trial and error saja. Kalau kita sudah membaca beberapa paper, harusnya tidak terjadi bias yang banyak gitu. Demikian Pak. Terima kasih Pak Adi. Nah tadi Bu Retno moga-moga bisa menjawab. Kemudian berikutnya ini dari Pak Budi Hermawan. Bagaimana cara dapat metadata untuk bibliometrics? Karena saya pernah coba metadata untuk post viewer
di-run di bibliometrik Shiny tidak jalan. Ya, apa namanya, di Bibliometrics itu support CSV juga support ya, RIS juga support. Nah, memang mereka punya format tertentu ya. Kalau formatnya apa namanya tidak disupport ya, meskipun CSV ya nggak jalan. Nah, apa namanya format yang dia support itu kan memang dia kalau Bibliometrics ya, itu kan Scopus atau WOS ya. Jadi kalau kita download dari Scopus atau WOS, otomatis mereka sudah punya engine yang mengenali CSV atau RIS yang kita ekspor dari Scopus atau dari WOS gitu ya. Nah, makanya memang apa namanya kita mesti menyesuaikan data yang dibutuhkan oleh dia gitu ya. Sebagai gampangnya ya dari Scopus itu atau dari si siapa itu namanya publish or perish ya, dia kan bisa ngeluarin CSV atau RIS. Nah, kalau mau aman ya, kalau misalnya kita dapetin dari berbagai sumber, kan tentu berbagai file ya kita dapetin ya. Kalau mau aman, cemplungin dulu ke reference manager, bisa Mendeley, bisa Zotero, bisa apa namanya EndNote gitu ya. Ada 3 yang terkenal ya. Kalau saya penggemar Mendeley gitu ya, kalau Pak Pur mungkin penggemar Zotero. Mungkin ada teman-teman yang penggemar EndNote itu tidak perlu dipertengkarkan karena mereka saudara. Mendeley, Zotero, sama EndNote itu bisa berkomunikasi satu sama lain. Nah, nanti dari Mendeley, Zotero, atau EndNote itu kan bisa diekspor ke RIS atau BIP gitu ya. Nah, sehingga kemudian akan comply dengan data yang diminta baik FOSS-Viewer maupun si Bibliometrics. Demikian, Pak. Terima kasih. Sebagai tambahan dari saya, di artikelnya Biblo Shiny, itu ada artikel awal pengantar yang bagaimana cara mendownload Scopus, data di Scopus dari Web of Science agar bisa dimasukkan di Biblo Shiny atau Bibliometrik ini. Kemudian pertanyaan berikutnya ini, Mas Adi, Mas atau Pak ini, Mas saja ya? Ya, boleh. Itu yang dari Bruno lagi nih. Bagaimana kita mengetahui makna posisi dari matrik tematik map seperti yang Bapak jelaskan tadi. Jadi saya juga perlu ini, Pak. Saya ulang lagi ya. Saya ulang. Itu kan ada 4 kuadran ya. Ada 4 kuadran, ya kan? Kanan atas, kiri atas, kiri mungkin bawah. Mungkin bisa ditampilkan Pak Adi. Bisa ditampilkan slide-nya tadi. Ya, saya kirim lagi. Wait. Nah, ini ya, udah tampil ya? Ya, udah. Gedein deh. Nah, saya pakai ini dulu, apa namanya, anotasi ya, sebentar. Oh, anotasi ada nggak di sini? Anotasi langsung di PowerPoint-nya, Mas Adi. Oh, wait. Saya lupa. Tadi saya pakai anotasi kemarin karena pakai itu ya, Pak Bur. Apa? Webex ya. Kemarin pakai Webex kemarin. Sorry. Ya, kok nyari-nyari kok nggak ada. Oh ya udah di sini aja ya, PowerPoint-nya di si ini. Nah, mana nih? Apa nyoret-nyoretnya? Oke. Di view dulu kayaknya, Mas Adi. Iya, ini udah di view. Ini udah tampil kan ininya, tampilannya kan? Sudah. Sudah ya? Oke. Nah, ini saya buang dulu. Ini ganggu aja nih yang kecil-kecil nih. Oke, ini ya. Nah, ini kan disebut kanan atas ya. Sementara yang ini adalah kiri atas. Lupa warnanya itu. Bentar, saya bedain warnanya. Ini kiri atas, gitu ya. Ini kiri bawah, gitu ya. Lalu ini kanan. Nah, kanan bawah. Itu ada 4 warna yang berbeda ya. Nah, ini disebut sebagai strategic diagram. Ya, strategic diagram. Nah, yang kiri bawah itu artinya, ya jadi yang X itu centrality, ya centrality. Yang X ini centrality, ini centrality ya. Sementara yang Y itu adalah density, ya. Yang Y itu density. Centrality itu artinya semakin ke kanan, ya semakin ke kanan berarti keyword tadi atau subtopik tadi atau subkajian yang ada di situ itu semakin berpengaruh terhadap bidang atau topik yang dikaji. Ya, semakin ke kiri semakin kurang berpengaruh gitu ya.
Sementara yang sumbu Y itu density. Artinya semakin ke atas, paper yang dibuat oleh para peneliti itu semakin banyak gitu ya. Semakin banyak paper yang mengkaji subtopik tersebut atau karena ini tadi berdasarkan keywords yang menggunakan keywords tersebut. Jadi ini berdasarkan keywords ya. Bisa juga berdasarkan abstrak. Jadi ada dua pilihan. Nah, ketika saya coba tidak jauh berbeda antara keyword dengan abstrak. Nah, kalau yang kiri bawah nih, yang warna hijau, itu artinya dia dua kemungkinan. Dua kemungkinan. Kemungkinan pertama dia declining, kemungkinan kedua justru emerging, ya. Kenapa kok bisa dibilang declining emerging? Karena dia kan ada di sebelah kiri, di kiri bawah, artinya papernya sedikit dan centrality-nya rendah, ya. Low density, low centrality. Artinya papernya sedikit, lalu kemudian belum banyak disitasi, gitu ya. Kenapa? Dua kemungkinan. Dia declining topik tadi atau kajian tadi declining sedang menurun, ya artinya sudah tidak trending lagi. Atau kemungkinan kedua justru dia karena baru dan mulai merangkak ke atas, emerging, mulai meningkat, mulai trending, gitu ya. Nah, menentukan declining atau emerging, turun atau naik, kita mesti kaji di paper-paper yang menggunakan keyword tersebut. Nah, nanti dari kajian setelah baca itu kita tahu bahwa oh ini emerging, oh ini declining gitu ya. Nah, sementara yang kanan bawah ya, kanan bawah artinya itu kanan bawah berarti dia semakin ke kanan. Berarti centrality-nya semakin tinggi, artinya semakin berpengaruh kajian-kajiannya. Keyword-keyword yang ada di paper ini semakin banyak disitasi juga, semakin berpengaruh, semakin broad bidang orang yang menggunakan topik ini gitu ya. Tetapi low density-nya gitu ya, density-nya rendah artinya meskipun paper-paper yang dibuat atau menggunakan keyword tersebut sedikit, tetapi banyak dipakai untuk kajian-kajian yang lain. Sementara yang kiri atas nih ya, artinya density-nya tinggi, artinya paper yang diterbitin itu banyak yang menggunakan keyword tersebut. Tetapi centrality-nya low karena sebelah kiri, centrality-nya rendah. Artinya apa? Bisa dibilang ini meskipun populer, kajiannya populer, tetapi isolated. Isolated itu terisolasi ke dalam satu karakteristik tertentu. Seperti itu. Nah, sementara idealnya yang paling kanan ini, kanan atas ya density-nya tinggi, lalu kemudian centrality-nya tinggi, ya dia berpengaruh, ya dia juga banyak diteliti. Nah, lalu kemudian kalau kita pengen meneliti, ambil yang mana Bapak Ibu sekalian? Ya, ambil yang emerging dan ambil yang ini gitu ya. Kalau yang kanan atas, yo pasti agak berdarah-darah karena penelitiannya sudah banyak gitu ya. Ambil yang ini sehingga kita ada potensi peluang untuk melakukan improvement karena dia masih baru, artinya belum banyak paper-paper yang diteliti, tetapi dia trending, emerging gitu. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Demikian Pak Marwan, Pak Miswan. Terima kasih. Ini ada pertanyaan lanjutan nih Pak Adi terkait dengan emerging itu dari Ibu Ulfah. Ya. Bagaimana untuk mengetahui topik itu declining atau emerging? Caranya bagaimana itu? Ya, menarik. Kita pengen tahu ya, apakah dia emerging atau dia declining. Nah, kita bisa ngelihat dari kalau kita kaji lebih jauh lagi, mestinya kita kaji lebih jauh. Jangan ini kan dari tahun 2017 ya, dari tahun 2017. Kalau kita tarik lagi misalnya sampai tahun 2010, biasanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita melakukan systematic literature review, biasanya 10 tahun ininya, umumnya ya, nggak mesti sebenarnya, ada yang 5 tahun, paling rendah. Biasanya 5 tahun atau 10 tahun. Nah, dari situ ketahuan, kalau dia misalnya dari waktu ke waktu grafiknya stagnan atau cenderung turun, dia berarti declining. Tapi kalau misalnya dia baru muncul di 2015, terus kemudian 2016 naik kayak tadi ya, berarti dia emerging. Jadi kita bisa ngelihat dari grafik itu sebenarnya perjalanan dia ya, perjalanan karakteristik paper-paper yang menggunakan keyword tersebut. Jadi seperti itu. Atau kita juga bisa lihat kita bisa kawinkan dengan Fast Viewer. Tadi kalau yang ditampilkan Pak Pur itu ya, Fast Viewer itu ada yang tahun Bapak Ibu sekalian, ada yang tahun. Jadi kalau kita malas baca gitu ya, dari Fast Viewer itu kita bisa tahu keyword ini termasuk baru atau udah lama gitu ya. Nih ada nanti kajiannya ya. Nah, ini di Fast Viewer itu ada recent publication. Recent publication. Semakin kuning, ini kuning warna, ini kuning bukan berarti
partai tertentu ya, nggak ada hubungannya. Dia cuma milih warna doang. Di sini dia kasih tahu ya di bawah nih, dia kasih tahu nih di sini ya, tuh. Semakin kuning berarti semakin baru kajiannya tahun 2019 ya. Semakin gelap warnanya berarti dia sudah hadir sejak zaman dulu gitu ya. Nah, kalau dia itu new atau emerging berarti kan tahunnya muda. Yang kuning-kuning ini kayak misalnya deep learning. Loh, deep learning ini berarti emerging gitu. Kenapa emerging? Karena kajiannya baru publikasinya seperti itu ya. Atau di sini juga sama nih ya, deep learning baru juga. Ada lagi. Nah, intelligent systems juga termasuk baru gitu ya. Jadi tinggal dilihat dari situ. Decision tree juga termasuk baru. Jadi kita bisa ngawinin antara force viewer sama si bibliometris. Karena di bibliometris nggak ada nih fitur ini. Jadi kita bisa kawinin. Demikian, Pak. Terima kasih. Ini ada permintaan ini Pak Mas Adi. Kalau dari Pak Joni Aji, itu mohon didemokan lagi di bibliometriknya tadi. Oke, ya kita demokan sebentar ya. Ya. Masih ada waktu sedikit. Oke. Saya share lagi sebentar. Saya share screen saya. Nah ini R saya. R saya ya. Saya bikin file baru. New. Loh, udah. Ctrl L. Oke. Jadi kalau belum ini saya pakai R Studio ya Bapak sekalian. Kalau belum pernah install, kita pakai fungsi install packages bibliometrics gitu ya. Nah, kan kayak gitu doang tuh, tinggal enter la. Karena saya udah ada, saya tinggal kan tadi ada 3 langkah ya, buka RStudio. Nah, ini udah RStudio, udah kebuka. Langkah kedua, jalankan atau aktifkan package bibliometrik. Caranya library gitu ya, bib gitu ya. Nah, dia auto completion Bapak Ibu sekalian. Jadi nggak perlu capek-capek ngapalin kode, nggak perlu capek-capek ngetik banyak, dia auto completion. Tinggal ketik aja ya. Contoh, lib gitu ya. Dia langsung otomatis ngeluar kata-kata yang ada lib. Nah, library kan, saya tekan enter aja lah otomatis. Lalu ketikan package-nya, dia langsung saya ketik 3 aja, dia langsung mencari package yang hurufnya seperti itu. Kalau ada dia tampilkan, tinggal enter aja. Nah, seperti itu. Enter, bla, gitu ya. Maka dia otomatis akan membuka. Nah, karena udah jalan, otomatis jalan. Seperti ini. Nah, ya udah tinggal kita jalanin fungsinya, yaitu biblio shiny Bapak-Ibu sekalian. Nggak perlu apal ya, nggak perlu ngetik ya. Nah, enter. Nah, otomatis dia akan ngebuka browser kita ya, entah Chrome, entah Mozilla Firefox, entah Opera. Nah, ini ya, ini menunya ya, ini menunya kelihatan ya Bapak sekalian ya. Nah, belum Pak, belum masih di R, masih di R. Oh, belum. Oh, iya, sorry. Kan tadi kan anunya ya, screen-nya ya. Screen ya. Saya stop share dulu. Sorry. Tadi harusnya screen ini ya. Lupa saya. Nah, ini ya, tampil udah ya? Ya, udah. Oke. Dia otomatis tampil seperti itu. Nah, kita langkah pertama adalah data, kita import. Atau bisa juga dari API, Bapak-Ibu sekalian. Loh, dari API. Janjinya si Bibliometrics, janjinya dia ya, di versi 3 ini, sekarang kan versi 3.0. Janjinya dia itu sudah bisa menggrab dari API-nya Scopus, tapi pas saya lihat nggak ada. Dia baru ada PubMed sama DS Dimension. Kayaknya sih di versi-versi ke depan akan ada. Contoh kayak PubMed misalnya ya, PubMed. Tetapi kalau PubMed kita mesti punya API ya, tetapi dia sepertinya gratis. Misalnya saya cari misalnya tentang apa ya, PubMed ini kesehatan Bapak-Ibu sekalian. Misalnya saya cari tentang health literasi. Loh, jangan tahun inilah ketuaan lah ya, health literasi katakanlah tahun 2015 sampai 2020 ya, try query. Nah, oke. Langsung, ada banyak sekali dokumennya ya. Saya turunin deh. Jangan kebanyakan. Udah, saya turunin. Oke. Dia bilang ada 5.429 dokumen. Can you imagine that? 5 tahun doang, kajian tentang health literasi di dunia ada 5.000. Saya yakin ya orang Indonesia jangan-jangan cuma ada berapa biji itu ya yang mensuplai, karena ahli di Indonesia masih sedikit. Saya turunin deh. Saya turunin jadi, ntar kelamaan takutnya nyarinya ya.
Saya turunin jadi 200, jadi 313 lah biarin deh. Oka. Loh. Setelah Oka, baru kita download metadatanya. Curut. Loh, dia akan mendownload Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian bukan kajian bidang health, ya nggak bisa pakai PubMed ini ya. Karena PubMed ini untuk kesehatan database-nya. Sepertinya sih harusnya ya, sepertinya saya yakin ya versi ke depan, dia akan ngeluarin API Scopus. Karena di versi 3.0 ini dia janjiin Scopus, PubMed, sama Dimension. Tapi kenyataannya Scopusnya belum muncul. Ya, nah mudah-mudahan dia mungkin sedang memproduksi ya. Loh, Bapak Ibu sekalian. Nongol ya, langsung semuanya nongol tuh. Dan baik hatinya siapa itu namanya, dia ngeluarin keyword juga. Siapa itu? Si PubMed ya, dia ngeluarin keyword juga. Jadi bagus sekali nih. Nah, ada berapa paper nih? Tadi kan saya mintanya 300, ada 311. Ya, ada 311. Tadi saya minta 313. Dia kasih 311. Loh, dari sini ya udah kalau datanya udah dapat, ya udah tinggal kita modelin. Loh, saya modelin misalnya main information. Loh, ada 311 paper. Dari 311 paper itu dari 183 jurnal. Loh, luar biasa ya Bapak Ibu sekalian. Ini saya bisa copy, bisa simpen CSV, bisa simpen PDF, bisa kirim ke Excel Bapak Ibu sekalian. Yang data juga sama bisa kirim ke Excel. Oke, average scientific production, kita lihat production-nya. Loh, meningkat ya dari waktu ke waktu tuh Bapak Ibu sekalian. Berarti kajian health literasi itu trending gitu. Ya. Lalu kemudian citation-nya gimana? Loh, oh, nggak ini ya. Nggak ke data ya. Karena tahunnya terlalu singkat ya. Oke, yang penting-penting aja dulu. Most relevan. Loh, most relevan. Saya mau lihat misalnya 10 jurnal teratas yang mau publikasikan ya. Saya ganti 10 di sini, apply. Nah, ini. Ini jurnal-jurnalnya. Loh, PLOS ONE, ya, ada BMC, dan lain sebagainya. Lalu kemudian, nah ini yang paling penting tadi tuh. Apa namanya? Oh, thematic map. Loh. Saya pakainya keyword dari author aja ya, bukan keyword. Kalau keyword plus itu berarti dari sistem. Tapi kalau keyword author berarti dari pengarangnya. Kan kita kan kalau bikin karya ilmiah kan ngetik keyword tuh. Nah, ketik keywordnya itu. Nah. Nah, ini. Nah, tuh. Canggih ya, canggih. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau masih bengong, saya ini mau risetnya apa ya, mau tesisnya apa ya, ya itu ada contekan. Patient education itu emerging, Bapak Ibu sekalian. Health education juga motor team. Artinya kajian ini sudahlah banyak papernya dan begitu berpengaruh di bidang ini, ya kan? Mental health juga termasuk tuh karena ada di kanan atas, ya kan? Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi ya udah kalau saya mau pusing-pusing ya tinggal bikin aja ya kan pengaruh misalnya pendidikan kesehatan, pendidikan pasien terhadap kesehatan mental. Loh, terhadap kesehatan mental terkait dengan kesehatan literasi. Wah, canggih jadi tuh judul tesis tuh. Iya kan? Nggak usah pusing-pusing. Nah, seperti itu. Nah, sayangnya memang kajian ini belum banyak diketahui oleh teman-teman mahasiswa ya, teman-teman dosen juga termasuk ya. Jadi wajar lah ya kalau teman-teman mahasiswa tidak terpapar dengan baik gitu ya. Jadi itu yang penting ya. Most relevant author, siapa sih jenderal-jenderalnya? Oh, ini nggak ketemu nih. Kalau nggak keluar kayak gini berarti datanya tidak memenuhi syarat ya untuk melakukan operasi yang tadi. Word tadi mana nih Word di mana nih? Nah, di dokumen. Misalnya word cloud, saya bikin word cloud-nya dari keyword author ya. Nah, kecipta ya. Seperti ini ya. Health literasi yang paling gede, mental health juga lumayan gede ya kan. Saya tambahin number of word-nya misalnya ada 130. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti ini. Oh, banyak sekali keyword-nya ya. Kalau saya turunin jadi 40. Nah, health literasi masih gede, mental health juga gede, dan seterusnya. Ya, tree map-nya, kita buat tree map-nya dari author keyword. Nah, ini, ya kan. Nah, seperti ini Bapak Ibu sekalian. Nah, bisa dibilang nih, emang gambar gedenya health literasi. Nah, ternyata kalau dari kajian bibliometrics, dari health literasi ini akan kecipta 1, 2, 3, 4, 5. 5 klaster ya, 5 klaster atau 5 subtopik ya. Ada mental health, e-health literasi, health education,
mental health literasi, sama passion education. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa mengetahui topik-topik riset yang bakalan kita bisa pilih untuk penelitian kita. Ini berlaku untuk bidang apapun ya. Nah, seperti itu. Ya sama saja kalau misalnya datasetnya nanti kalau saya dari CSV, ya udah tinggal pilih input raw data, Web of Scopus atau Scopus. Saya pilih Scopus. Mau BibTeX atau CSV, dia bisa dua, Pak. Bib atau CSV. Jadi kalau Bapak misalnya punyanya CSV atau RIS, ekspor dulu ke reference manager, bisa Mendeley, bisa Zotero, bisa EndNote, lalu nanti dari sana diekspor ke Bib gitu ya. Maka akan bisa. Nah, lalu saya punya paper saya gitu ya, kajian riset saya misalnya. Nah, ini open, nah sampai upload complete, start. Nah, dapat deh. Kalau kita cari yang tadi, yang workload, keywordnya author, apply, yang ini Bapak sekalian, yang tadi saya tampilkan. Dapat kan? Terus kalau kemudian yang apa namanya tadi, yang gambar itu thematic map, apply, ini dapat barangnya. Jadi gitu ya. Sama tadi misalnya historiografnya. Oh, nggak keluar dia. Ada komponen yang salah. Jadi nggak support dia gambarnya. Nah, seperti itu. Bahkan dia negara juga bisa ya. Negara, kita bisa tahu negara-negara mana saja yang menghasilkan paper ini. Nah, ini ya gambar negaranya. Kalau kita bisa lihat tabelnya, oh ternyata China Bapak Ibu sekalian yang paling banyak. Cina itu luar biasa memang. Nomor 1 dia. Nomor 1. Amerika tewas ya sama Cina terkait publikasi ilmiah. Demikian Pak Miswan ya, sekilas lah. Terima kasih Pak Adi, Mas Adi yang luar biasa. Ya emang kalau seperti ini kan kita harus banyak berlatih gitu kan. Ya. Masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan ini, masih banyak banget di chat. Tapi waktu sudah melewati pukul 21, saya perlu kesepakatan terutama dari Pak Faiz dan Pak Puji yang hostnya ini, gimana kira-kira bisa dilanjutkan atau Mas mungkin ada tambahan lain dari kawan-kawan ini ngobrol, jadi yang lain juga berkesempatan untuk menambahkan gitu. Silakan. Halo, Pak Puji, Pak Faiz. Siap, Mas Rizwan. Oke, masih bisa dulu. Halo, putus-putus Mas Puji. Oh iya, ini saya lagi sinyalnya kurang bagus, emang ini di luar nih. Halo? Halo ya. Iya, Mas Adi, Mas Miswan, monggo dilanjutkan. Ini kalau dari waktu udah habis ini. Tapi kalau memang masih ada pertanyaan dan Mas Adinya masih bersedia, kita lanjutin. Oh begitu. Gini Mas Adi ini Mas Adi. Ya mungkin 1-2 pertanyaan lagi ya, karena nggak enak sama teman-teman yang jauh. Bolehlah 1-2 pertanyaan lagi monggo kalau ada yang mau didiskusikan atau mau yang ingin elaborasi monggo. Ya sebenarnya di chat tuh masuk banyak yang menanyakan Mas Adi. Cuma saya bingung memilih pertanyaan yang mana. Iya. Iya, saya lihat udah ada teman-teman yang kalau di chat itu ada yang sudah terpapar banyak ya. Sudah mulai bagus. Nah, ini harapannya memang kemudian kita bisa menyebarkan kemana-mana gitu ya. Sehingga kemudian ini bisa menjadi semua orang bisa memilikinya, bisa mengetahuinya, sehingga bisa tidak bermanfaat lah sebesar-besarnya buat orang-orang. Ya, jadi intinya kalau kita mau ya ini pintu masuk ya. Kajian bibliometrics ini memang pintu masuk kita untuk publikasi ilmiah. Jadi
apalagi kalau teman-teman dosen gitu ya, itu kan memang punya kewajiban untuk publikasi karya ilmiah ya. Dan apalagi hari ini kemudian kita disuruh berbagai macam supaya misalnya terindeks Scopus dan lain sebagainya. Nah, ya kalau misalnya kita tidak punya satu propose metode tertentu untuk melakukan improvement misalnya, ya sudah, ini pintu masuk. Sehingga kajian literatur review ditambah bibliometrics ini bisa menjadi kontribusi tertentu di dalam scientific sehingga bisa accepted ya di dalam jurnal, sehingga kita bisa mempublikasikan karya ilmiah. Jadi tinggal memang dikawinin sama gitu. Oke, terima kasih Mas Adi. Jadi ini terutama untuk kawan-kawan pustakawan, termasuk saya. Jadi teman-teman yang sebagian besar mungkin pustakawan, nggak perlu minder misalnya, wah dulu saya nggak pernah belajar bibliometrik, dulu nggak diajarkan. Kemudian padahal sekarang kewajiban kita sebagai pustakawan kan bekerjasama dengan pengguna kita memberikan ya bimbingan, terutama yang sedang riset S1 maupun S2 dan seterusnya. Nah, kawan-kawan yang belum pernah misalkan belajar bibliometrik, jangan minder, oh saya nggak akan bisa. Karena kalau kita lihat sekarang sudah semakin mudah. Sama meskipun saya dulu pernah sempat belajar bibliometrik, karena pada saat saya belajar dulu tidak ada tool seperti ini, tool manual. Kalau kita misalnya mau menghitung bibliographical coupling, ya tadi menghitung persamaan kata kunci dan sebagainya, terus menghitung manual, betul-betul manual betul. Jadi belum ada internet, jadi juga sulit sekali. Tapi sekarang dengan adanya bibliometrik, tool-tool yang bisa kita gunakan, ada PostViewer, BOP, kemudian ada Bibliometrics, ada BiblioShiny, itu sangat mudah. Buktinya Mas Purwoko yang dulu juga nggak pernah belajar bibliometrik untuk kuliah, nah begitu belajar sendiri ternyata sudah luar biasa dan memberikan penerbitan dan sebagainya. Nah, ini saya kira teman-teman pustakawan, ini soalnya di teman-teman pustakawan yang saya tahu itu rata-rata minder Mas Adi. Ini saya nggak bisa di bibliometrik, ini saya nggak udah sama sekali. Nah ini tadi dengan apa yang dimotivasi oleh Pak Adi tadi, Mas Adi, sudah begitu mudahnya, kita nggak harus tahu rumus-rumusnya lah. Memang dibalik yang tadi, misalnya untuk mengetahui ini dekat, ini semakin dekat kata kunci dengan ini itu memang ada rumus-rumusnya, tapi kan kita nggak perlu tahu itu. Nggak perlu. Yeah. Yang penting kita bisa fungsi itu kan kita bisa kemudian kita membaca tadi interpretasinya. Interpretasinya. Nah itu yang perlu. Nah kalau kita mau belajar rumusnya emang mumet. Ya, saya juga mumet waktu belajar manual gitu. Mungkin dari Mas Pur, ada tambahan Mas Pur? Ya, halo Pak. Ya, halo. Silakan Mas Pur. Ini mungkin ada beberapa yang saya bisa mencoba menjawab, misalnya dari Pak Yanuar terkait dengan reliabilitas data yang mau divisualkan dengan tools apapun gitu. Kalau data itu data jurnal di Indonesia itu gimana gitu. Intinya kayaknya seperti itu gitu. Saya pernah lakukan itu lewat ini Pak, di PostViewer itu lewat Crossref. Di PostViewer itu kan ada fitur untuk ngambil data lewat Crossref. Seandainya jurnal itu sudah punya DOI misalnya, terdaftar di Crossref bisa diambil. Tapi memang setelah diambil, sekali lagi kita harus melengkapi metadatanya. Kalau di panduannya si BiblioShiny, bibliometrik itu sendiri, kalau saya nggak salah menerjemahkan, itu dia mengatakan dari dua database besar, Web of Science dan Scopus itu dia mengatakan lebih bagus Web of Science katanya metadatanya. Sama seperti kalau kita ambil dari data jurnal, metadata dari jurnal-jurnal yang terbit di Indonesia, mungkin tetap kita harus keluarkan usaha untuk melengkapi metadata supaya bisa dianalisis menggunakan tools apapun gitu. Mas Pur, saya ada pertanyaan. Kan sekarang jurnal-jurnal kita kan sudah banyak terbit menggunakan OJS. Dan itu rata-rata sudah terdaftar di DOI, di Crossref lah, gitu ya. Itu kita bisa ngambil data dari sana tidak untuk kita analisis di bibliometrics ini? Ya, kalau di bibliometrik langsung ke Crossref, saya belum pernah nyoba. Tetapi kalau dari PostViewer, misalnya sebentar.
Saya coba ya. Sorry. Nah, ini first viewer saya. Saya create, kemudian di sini ada. Nah, di sini ada sorry. Di sini ada download melalui API. Nah, di sini ada ke Crossref. Jadi kita next. Di sini ada via search query Crossref misalnya kita bisa pakai ISSN. Kelihatan nggak ya share saya? Iya, kelihatan. Create map. Nah, ISSN dari si jurnal yang sudah punya DOI itu bisa tulis di sini. Nanti kita klik next search gitu, nanti kita akan dapat. Tapi memang metadatanya nggak lengkap. Itu salah satu cara kalau kita mau ngambil jurnal-jurnal yang terbit di Indonesia yang sudah punya DOI atau terdaftar di Crossref. Gitu, Mas Miswan. Itu pakai fast viewer ya? Ya, itu tadi fast viewer. Kalau di Biometrics saya belum tahu dia bisa ngambil dari Crossref atau enggak. Soalnya kemarin saya nyoba iseng sih, Mas. Saya mau mencoba untuk mengakses jurnal terbitan kampus kami, salah satu jurnal. Karena saya nggak tahu bisa dulu dari Crossref, pakai Bibliosha ini. Saya buat manual metadata dari yang di jurnal itu saya copy satu persatu, saya format ke dalam formatnya WOS, Web of Science. Kemudian saya coba untuk menganalisisnya jalan, tapi cuma berdarah-darahnya itu kalau mengambil metadata kemudian kita format ke Web of Science kan lumayan itu. Mungkin dari kawan-kawannya lain masih ada yang bisa ngobrol, tambahkan atau ada pertanyaan? Mungkin ini ada pertanyaan dari Pak Ali, Mas Miswan. Ya silakan, Mas Pur. Oke, mengekspor metadata dari reference manager ke CSV. Jadi kayaknya tinggal klik kanan kemudian export to CSV, Pak Ali. Mungkin bisa dicoba nanti di Word atau di Mendeley atau di Zotero. Jadi cukup di blok saja apa yang mau diekspor, kemudian bisa langsung klik kanan, export to, kemudian di situ ada beberapa pilihan. Tapi kalau di Fast Viewer misalnya, dia bisanya itu membaca kalau dari reference pilihan di Fast Viewer itu RIS, dan dari reference management software bisa diekspor ke RIS. Begitu Pak Miswan. Terima kasih. Terima kasih Mas Pur. Wah, ini luar biasa. Tapi karena waktunya sudah berlalu, sekali lagi terima kasih kepada Mas Pur dan Mas Adi yang sudah sharing ilmu yang luar biasa. Semoga semakin menambah manfaat ilmunya, lebih banyak amalnya, dan kita doakan selalu sehat, dan nanti kita bisa sharing-sharing bareng lagi. Saya akan mengakhiri obrolan ini, mungkin nanti akan saya kembalikan waktunya pada Pak Faiz dan Mas Budi selaku host. Saya selaku moderator ngobrol Kongko ini kalau ada kekurangan, saya mohon maaf. Mungkin nanti kita akan diskusikan lagi pekan depan kita akan tema tentang apa, biar tidak terlalu bosan dengan bibliometric, mungkin ada tema yang lain. Kawan-kawan bisa mengajukan tema. Nanti di bibliometric kita sambil belajar dulu apa yang disampaikan oleh Mas Aji tadi dan Mas Pur. Kita coba-coba entah itu pakai POP, entah itu pakai bibliometric atau FOSS. Terus terang kalau FOSS viewer saya juga belum pernah. Saya hanya mencoba yang bibliometric. Nah, nanti kalau kita sudah mencoba-coba, nah tentu kita akan ketemu masalah. Nah, nanti masalah itu kita bisa diskusikan. Kemudian apa yang kita ketahui kita bisa sharing dengan teman yang lain. Saya kira itu dari saya. Terima kasih sekali lagi atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Waktu saya kembalikan kepada Pak Faiz dan Mas Puji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Miswan, Pak Hadi. Ya, Pak. Pak Purwoko. Thank you. Bapak Ibu yang saya hormati, patut kita berikan ucapan terima kasih pada Mas Adi dan Mas Purwoko yang sudah sharing pengalaman dan ilmu yang luar biasa ini. Juga ke Mas Miswan yang sudah memoderatori obrolan kita malam ini.
terima kasih juga pada Bapak Ibu, rekan-rekan pustakawan dan juga Bapak Ibu dosen, banyak sekali ini. Saya kira juga dari seluruh Nusantara. Yang nggak bisa saya sapa satu persatu. Tapi ada juga ini Prof. Iwan Fanani dari ITS. Assalamualaikum, Pak. Ada juga Kang Joni dari UNED, dan masih banyak lagi tentunya. Nah, pertemuan-pertemuan selanjutnya semoga bisa rutin tiap pekan ya. Sudah ada banyak kawan-kawan yang juga bersedia untuk sharing pengalaman dan ilmu. Ada Bang Khairuddin Kiramang yang sedang menyelesaikan PhD-nya di Curtin University. Insya Allah nanti juga akan sharing tentang topik riset yang digelutinya selama hampir 4 tahun ya, tentang open access dan open science. Terus nanti juga ada Mas Bahrul Ulumi, juga ada Mbak Arizuntriana, dan juga tentu kawan-kawan dan Bapak Ibu yang hadir di sini kami undang untuk sharing, sehingga forum ini meskipun dikemas dengan sangat amat informal bisa berberkah ya, berhikmah, dan tentu bermanfaat untuk sesama. Sekali lagi terima kasih Pak Mas Adi dan Mas Pur yang kemarin di pekan lalu itu hadir memberikan pengayaan dan sekarang juga lebih memperkaya lagi. Jadi saya kira bisa ditutup dan kita ngobrol lagi gitu. Sudah ditutup ya tadi. Kalau misalnya ada masukan dari kawan-kawan, silahkan. Pak Faiz, Mas Adi, dan yang lain. Ini ada satu pertanyaan mungkin kelewat tadi ya. Boleh saya bacakan ya, Mas? Monggo, Pak. Oke, saya Ismi dari ITS mohon izin bertanya, apakah jika mengambil 100 jurnal bisa mewakili 5.000 jurnal secara keseluruhan? Kalau ini sebatas pengetahuan saya, kalau terkait bibliometrik maka nanti report di bibliometrik itu sendiri batasannya ya 100 jurnal itu, kalau misalnya yang divisualkan 100 jurnal itu. Kalau misalnya yang divisualkan itu kata kunci X yang terindeks di Scopus dari tahun sekian sampai tahun sekian, maka batasan batasan analisisnya ketika membaca visualnya ya query tadi, tidak di luar query itu gitu. Tapi Mas Adi mungkin bisa mengoreksi atau melengkapi, monggo. Ya, terima kasih Pak Pur. Bener, untung tadi diingetin ya. Yang dimaksud jurnal tadi paper kali ya, bukan jurnal tempat bukan paper. Jurnal. Paper ya. Jadi memang kita harus paper ya. Jangan sampai salah ya. Kalau jurnal itu kayak koran, paper itu artikel gitu ya. Koran kan ada banyak artikel. Karena kalau kita bilang jurnal, satu jurnal bisa ada 10, 20, 50 paper gitu ya. Jadi mulai saat ini kita biasakan yang kita baca itu bukan jurnal, tapi paper. Nah, paper itu bisa dari jurnal, bisa dari book chapter, bisa dari conference proceedings gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, saya 100 dari 500 paper gitu ya. Nah, ya tentu benar kata Pak Pur, dia kan bermain-main dengan statistik ya. Statistik itu kan apa yang diberikan datanya, ya dia menjawab itu saja gitu ya. Sehingga tentu ya 100 belum tentu bisa mewakili mewakili sebanyak itu ya. Jadi memang limitasinya juga kita mesti ceritakan. Bahkan nanti kalau kita di paper itu kan kita ceritakan ya, ada protokol namanya. Kita ceritakan waktu publikasinya dari tahun berapa sampai tahun berapa. Kita ceritakan Jadi nggak angka yang menjadi panglima. Yang menjadi panglima adalah kriteria. Ya, kriteria inklusi atau kriteria eksklusi. Nah, nanti dapatnya berapa ya itu gitu. Jadi bukannya kemudian saya 5.000 saya ambil 100 aja deh, enggak. Kita tetapin dulu
protokolnya ya. Di dalam protokol itu ada beberapa komponen, mulai dari pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kriteria inklusi, kriteria eksklusi, tahun publikasi, dan lain sebagainya. Nah, nanti dari kriteria-kriteria itu yang terpenuhi berapa paper dari keseluruhan paper yang ada, yaitu gitu ya. Sehingga nanti hasil temuan-temuan kita ya menjawab apa yang tadi Pak Pur bilang, menjawab apa yang di feeding gitu ya, apa yang kita berikan. Nah, seperti itu. Jadi apakah bisa mewakili yang 5.000 ya belum tentu juga gitu ya. Setidak-tidaknya yang kita laporkan, temuan-temuan yang kita laporkan itu kita berikan tentu dengan constraint protokol yang kita buat tadi itu, Pak. Demikian. Kecuali mungkin metadatanya berdasar jurnal, karena yang ingin dianalisis adalah publikasi atau jurnal tertentu. Dinamika yang ada yang diterbitkan di jurnal itu mungkin bisa. Jurnal tertentu bisa. Ya. Bisa. Okay. Jurnal tertentu bisa. Kadang ada juga orang yang melakukan review begitu ya untuk satu jurnal doang gitu ya. Jadi dia mendeploy teorinya begitu, lalu kemudian untuk satu jurnal tertentu ada juga yang kayak gitu. Bisa. Kemudian mohon maaf, satu lagi ada koreksi tadi, untuk dari Mendeley nggak bisa diekspor ke CSV, tapi kalau Zotero bisa. Ya, Mendeley keliru. Ya. BIP, RIS, ya BIP sama RIS. Ya. Ya, tapi kan RIS sama BIP itu comply dengan Fosviewer ya, jadi nggak masalah. Begitu, Mas Miswan. Hanya ini memfilter beberapa pertanyaan yang mungkin belum terjawab. Terima kasih Mas Bud, terima kasih. Silakan Mas Faiz kalau dilanjutkan lagi. Ya, monggo kawan-kawan. Saya sebenarnya ada pertanyaan. Kalau tadi misalnya fungsi atau operasi tadi tidak bisa jalan karena datanya tidak support, itu cara memperbaiki datanya mungkin gimana? Iya, biasanya ada kemungkinan itu ini Pak, jumlah papernya atau rentang waktu. Rentang waktunya yang mesti agak lebih lama ya. Tadi kan saya cuma 3 tahun ya. Mungkin kalau 5 tahun atau 10 tahun mungkin akan memenuhi kriteria dia untuk melakukan perhitungan, Pak. Sepertinya itu. Salah satunya memperbanyak responden lah ya kalau di statistik ibaratnya. Ya. Atau kemungkinan ini yang kemarin saya temukan itu. Misalnya historygram. Tidak ada bahan yang mau dihistoriogramkan gitu. Jadi si bibliometrik jawab, wah ini ada error gitu. Pertama, yang kedua kemarin saya iseng tanyakan itu ke siapa pembuatnya bibliometrik itu. Dia sarankan coba diupdate dulu bibliometriknya ke GitHub-nya dia gitu. Entah bisa atau enggak, saya belum ngecek. Tapi prediksi saya karena memang datanya enggak tersedia yang mau dihistoriogramkan gitu. Bisa jadi. Itu baru prediksi saya sih. Terima kasih. Bisa jadi. Oh ya Pak Faiz, ini tadi kayaknya ter-record ya? Semoga saja ada recordnya. Ter-record Pak? Ya. Saya izin live nih Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatannya, semoga bisa ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Sama-sama Pak. Iya, sama-sama.